Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai ketika kita ingin sukses berkebun kelapa sawit, kita harus percaya teori atau sugesti. Nah, ini pembahasan yang cukup menarik teman-teman, perlu kita bahas karena sekarang ini para petani sawit itu terpecah menjadi dua kubu. Yang pertama ya memang yang percaya terhadap teori, yang satu lagi percaya terhadap sugesti. Ya, kira-kira seperti ada yang percaya bumi datar dan ada yang percaya bumi bulat. Kita analogikan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan kita harus percaya teori atau sugesti? Kalau teori misalkan seperti ini, kita harus menggunakan benih yang baik, kemudian melakukan pemupukan yang baik dan benar sesuai dengan kondisi, sesuai dengan dosis dan lain sebagainya, bla bla bla. Itu adalah teori. Namun ada sugesti yang mengatakan seperti ini, kelapa sawit itu tidak perlu dilakukan pemupukan, yang penting benihnya baik. Itu yang pertama. Atau sebaliknya, tidak harus benih yang bagus, yang penting dilakukan perawatan yang baik, nanti hasilnya juga sama saja. Nah, sugesti-sugesti inilah yang terkadang menyerang bagi petani-petani sawit, sehingga nanti akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar dari kendali mereka. Seperti ini teman-teman, sederhananya bahwa kita ini bertani kelapa sawit ingin memiliki kebun sawit dengan kapasitas atau dengan produktivitas yang tinggi. Maaf, dengan produktivitas yang cukup tinggi. Dan tentunya bayangan kita, angan-angan kita itu selalu berharap nanti setelah panen kita mendapatkan sekian ton, sekian ton. Kemudian kita melihat brosur atau testimoni-testimoni yang ada di YouTube atau di kebun orang-orang yang memang sudah sukses. Sebulan 1 hektar mendapatkan 2 ton, 3 ton. Itu membuat kita berangan-angan dan berharap bahwa kebun yang kita tanam itu sama seperti yang mereka miliki. Namun teman-teman, terkadang para petani itu terlalu mengandalkan sugesti sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, orang-orang yang ada di sini, bahkan orang-orang yang sering berkomentar di kolom komentar channel YouTube saya, itu menurut saya masih lebih banyak mengandalkan sugesti. Karena apa? Nyatanya punya saya seperti ini, nyatanya punya tetangga saya seperti ini, nyatanya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita melakukan penelitian, maaf ini bicara soal penelitian, di sana ada yang namanya probabilitas. Nah, probabilitas ini adalah kemungkinan yang sering muncul atau kemungkinan potensi yang besarnya itu akan lebih terjadi, potensi terjadinya itu akan lebih besar. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi ketika kita ingin menerapkan tata laksana kebun kelapa sawit, tentunya kita harus meninjau terlebih dahulu teori-teori yang ada. Misalnya kita harus penggunaan benih yang baik, kemudian pemupukan sesuai dosis, sesuai rotasi yang baik, dengan penggunaan pupuk A, pupuk B, pupuk C dengan urutan yang benar, kemudian tepat dosis, tepat waktu, tepat pengaplikasian dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kita pelajari. Kalau saya di kubu orang yang percaya teori teman-teman, karena teori ini biasanya muncul akibat dari ya bentuk-bentuk penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kapabilitas di sana. Ya mungkin dinas pertanian atau dinas perkebunan atau memang balai penelitian yang memang benar-benar resmi. Sedangkan yang terjadi di masyarakat itu hanya testimoni-testimoni perseorangan yang memang hanya ada di sekitaran mereka, dan tentunya itu tidak bisa diambil secara keseluruhan untuk kita terapkan di kebun kita. Dan sebenarnya sih banyak sekali bukti ya teman-teman, orang-orang yang memang melakukan perawatan sawitnya itu asal-asalan, tidak melakukan secara benar, itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hasil tonasenya itu sangat-sangat jauh dari kata-kata pantas atau kata-kata sukses, itu sangat-sangat jauh sekali. Jadi sudah cukuplah contoh-contoh yang ada. Jadi orang-orang yang melakukan testimoni mengatakan bahwa tidak perlu ini, tidak perlu itu, saya rasa jangan menyesatkan orang-orang yang bisa dikatakan petani pemula atau petani awam lah. Karena teman-teman, saya sudah membuktikan, ini kebun saya yang selalu saya review teman-teman, selalu saya review. Saya menggunakan benih
dengan varietas yang jelas dari balai resmi yang jelas. Ini BL1 Lonsum, saya tidak mengiklankan. Di sana saya juga tanam Simalungun, ada 239, ada Dumpi, dan yang akan saya tanam itu rencananya baru akan 540. Nanti mungkin di bulan November akan saya tanam, dan saya pun berkeinginan ingin menanam Vedan Select, Supreme dan lain sebagainya. Itu adalah cita-cita teman-teman. Dan tentunya dari pengalaman saya ini bahwa benih yang saya tanam tumbuhnya cukup baik. Kemudian dengan pemupukan yang selalu saya sharingkan, ya saya menggunakan teori namun disesuaikan dengan kondisi keadaan rumah tangga saya, dan hasilnya alhamdulillah bisa kita lihat teman-teman, tumbuhnya seragam dan lebih baik dari, ya maaf, kebun tetangga saya yang usianya lebih tua dari ini. Dan ini saya sharingkan kepada teman-teman sebagai example atau sebagai contoh supaya kita ini memang memiliki progres teman-teman. Dalam bertani kelapa sawit itu harus benar-benar memiliki progres, dan jangan ya asal-asalan lah seperti itu. Kita menggunakan benih abal-abal, kita menggunakan benih yang tidak standar, kemudian nanti hasilnya seperti ini mengecewakan, nanti menyalahkan benih. Dengan terus ada yang mengatakan seperti ini, ya kalau petani kecil itu tidak mampu untuk melakukan pemupukan secara rutin. Sebenarnya teman-teman, mampu tidak mampu itu adalah motivasi diri sendiri. Kalau kita merasa tidak mampu, ya selamanya tidak mampu. Kalau kita merasa cukuplah seperti ini saja, ya hasilnya cukuplah seperti ini. Namun ketika kita berjuang, saya juga petani kecil teman-teman, saya juga petani kecil, saya juga tidak memiliki biaya yang cukup. Saya juga bukan orang yang sudah memiliki kebun berhektar-hektar. Kebun saya yang baru panen cuma 1 hektar kurang, itu pun saya menggunakan benih abal-abal. Maka dari itu saya selalu sharingkan bahwa penggunaan benih abal-abal itu tidak bisa memuaskan hasilnya. Dan tentunya itu jangan sampai terulang kepada teman-teman yang memang baru memulai berkebun kelapa sawit. Dan ini kebun saya usianya 1 tahun, di sana ada yang 1 tahun kurang, dan di sana juga ada yang baru berapa bulan. Itu adalah cara yang saya lakukan untuk melakukan penanaman secara bertahap, karena memang biaya saya kurang. Dan itulah yang saya selalu sharingkan kepada teman-teman, supaya kita ini memang memiliki progres, memiliki tujuan, dan nanti hasil kebun kita ini memang benar-benar berkualitas. Itu saja teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita itu mempercayai teori yang memang sudah dilakukan penelitian cukup panjang teman-teman, cukup panjang penggunaan benih. Ya saya bukan pro di benih unggul atau benih cabutan atau benih mariles dan lain sebagainya, namun kenyataan di lapangan teman-teman, penggunaan benih unggul itu lebih baik ketika penggunaan benih abal-abal atau kentosan atau cabutan. Memang benih kentosan, benih cabutan ada yang berproduktivitas baik, namun hanya sebagian kecil saja. Tidak bisa mewakili dari keseluruhan yang harus kita lakukan itu teman-teman. Dan tentunya itu tidak bisa diangkat menjadi teori, karena memang probabilitasnya tidak mencukupi untuk diangkat menjadi teori. Itu teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman. Tetap semangat, semoga memiliki kebun yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi, dan semoga kita sejahtera bersama keluarga kita. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.